Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa di channel YouTube ini. Kita akan mempelajari atau membahas tentang etos kerja. Langsung saja ya. Tapi kayaknya bagus pakai pembukaan deh. Ya, kita buka. Yang pertama-tama dan yang paling utama, dan gak usah lama-lama, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berjumpa di waktu ini. Yang kedua, salat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman naik onta hingga zaman naik Toyota. Yang ketiga, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berkunjung di channel ini tentunya, dan mempelajari bersama tentang etos kerja. Sebelum itu, etos kerja itu apa sih? Dan kita masih belajar, sama-sama belajar. Etos kerja. Etos itu apa sih? Etos itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sedangkan kerja berarti sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu meliputi bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan terkadang hal itu tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Seseorang bekerja tentu karena ada sesuatu yang ingin diraihnya, dan orang berharap agar aktivitas kerja yang dilakukannya akan membawa kepada suatu keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya etos adalah perilaku, sikap, atau watak, sedangkan kerja adalah melakukan suatu hal yang mana itu akan merubah suatu yang lain. Dengan kategori jika kita tidak melakukan pekerjaan tersebut, hal itu tidak akan berkembang, berubah, dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita bisa simpulkan bahwasanya etos kerja adalah mengerjakan suatu pekerjaan dengan watak kepribadian yang baik tentunya ya. Gak mungkin lah etos kerja itu dimaksudkan pekerjaan yang buruk gitu kan, gak mungkin. Maksudnya melakukan suatu pekerjaan yang buruk itu kan gak mungkin, pasti yang baik. Maka dari itu kita pelajari apa itu etos kerja. Etos kerja secara umum ya tadi, yaitu mempelajari atau melakukan suatu pekerjaan dengan watak atau kepribadian yang baik. Tapi etos kerja dalam Islam itu berbeda, sedikit berbeda. Mungkin esensinya sangat berbeda, karena inti dari etos kerja dalam Islam itu menggapai ridho Allah. Baik, saya akan bacakan. Etos kerja menurut Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh persetujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ridhollah, mardotillah ya, kalau nggak salah itu menggapai ridho Allah, dan tidak bertolak belakang atas larangannya. Maksudnya apa? Tidak bertolak belakang, yaitu tentu kita bekerja karena Allah, berarti kan jelas-jelas pekerjaan itu yang diridhoi sama Allah, iya, bukan yang dilarang kan gitu. Nah, ya seperti halnya kayak apa sih hal-hal yang dilarang sama Allah kan di Quran sudah jelas, seperti khamr, makan babi, terus anjing misalkan, judi. Nah, seperti itu kan hal-hal yang sudah jelas haramnya. Lalu kita misalkan
pengen menggapai ridho Allah dengan bekerja dengan ikhlas tapi jual miras, cocok gak? Kan ya nggak masuk akal gitu. Jadi udah nggak sinkron gitu. Nggak bisa itu yang batil dicampur dengan yang hak, itu nggak bisa. Nah jadi etos kerja dalam Islam itu ya tentu bekerja dengan niat menggapai ridho Allah dan untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dan menggapai kemudahan di akhirat nanti. Ya tadi dengan tidak bekerja di atas larangannya tentunya, kayak nggak jual miras, makan jualan daging babi lah mentang-mentang di daerah ya banyak nonis gitu, nggak ada alasan seperti itu. Alasannya loh ini soalnya berdagang daging babi itu banyak peminatnya gitu. Ya benar banyak peminat, tapi kalau kira-kira itu enggak gitu loh. Kalau enggak ya dijauhi seperti itu. Nah, di sini ada dalil, sedikit dalil. Nah, untuk alasan yang tadi yang tentang di sini rezekinya banyak, maksudnya peminatnya banyak, kan akhirnya dengan dalih seperti itu dia bisa mengambil berjual beli daging babi, itu salah gitu. Karena ada dalil yang menjelaskan bahwasanya fabtagu di surat Al-Ankabut ayat 17, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Al-ayah 17. Artinya, maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadahlah dan bersyukurlah kepadanya, dan hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Nah, dilihat dari sisi sini, carilah rezeki di sisi Allah. Di sisi Allah tuh yang diridhoi Allah tentunya, kan nggak mungkin yang nggak diridhoi. Lanjut, kita lanjut ke pembahasan. Bisa terus kerja, kita lompat ke faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Nah, ternyata teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja itu ada dua, ya, yaitu faktor internal dan eksternal. Ngapain sih gini? Nah, faktor internal itu faktor dari dalam. Macam-macam faktor internal itu, seperti kayak agama atau pendidikan atau mungkin keluarga dan sebagainya. Tapi kita bahas secara umumnya saja. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi etos kerja, yaitu yang pertama adalah agama. Kenapa sih agama mempengaruhi etos kerja? Kayaknya enggak deh. Tapi dalam etos kerja menurut Islam, etos kerja Islam, faktor agama itu sangat mempengaruhi, teman-teman. Kenapa? Karena agama itu kan yang yang Islam kan konteksnya kan agama. Kalau membahas etos kerja Islam, berarti kan ya agama ya, yang dimaksud agama di sini ya agama Islam tentunya kan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, saya lupa suratnya apa ya Allah. Ali Imran apa Al-Baqarah ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam, kalau nggak salah itu al-ayah, lupa. Artinya sesungguhnya agama yang di sisi Allah, yang diridhoi atau yang diakui oleh Allah adalah Islam, agama Islam. Tidak ada agama lain, karena Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Nabi kita, Nabi besar Muhammad adalah utusan Nabi terakhir yang membawa risalah dan membawa agama Islam.
disuruh membawa agama Islam. Nah, agama pada dasarnya agama merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya, cara berpikir, bersikap, bertindak seorang tentu diwarnai oleh ajaran agama yang rendah, yang mana dianut jika seorang sungguh-sungguh dalam kehidupan beragamanya, maka etos kerja dalam kesehariannya, dalam bekerja pasti bagus. Kenapa demikian? Karena ketika orang yang agamanya bagus itu bekerja, pasti dia mempunyai ilmu untuk bekerja. Dia memahami dari sisi keistiqomahannya, terus ketakwaannya, terus kayak dia itu kayak benar-benar mengerjakan itu karena beranggapan bekerja adalah ibadah. Jadi ketika dia beribadah itu dengan benar-benar untuk menggapai ridha Allah, maka bekerja pun akan terjadi hal demikian. Saya yakin itu seperti itu. Nah, lanjut. Etos kerja yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas keagamaannya. Ayo, kenapa? Karena orang yang beragama kurang baik pasti banyak kerusakan atau kebocoran dalam akhlak, watak, kepribadiannya. Mungkin dia suka berbohong, mungkin dia suka menipu, kan kita nggak tahu isi hati orang itu seperti apa, kebiasaan seperti apa. Ya karena dasaran agamanya kurang bagus. Kalau agamanya bagus, pasti dia takut untuk melakukan hal-hal tadi. Makanya etos kerjanya jadi buruk karena dia memiliki agama yang kurang baik. Lanjut. Setelah agama ada budaya. Sikap, mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat juga disebut sebagai etos kerja. Dan secara profesional, etos budaya ini juga disebutkan di dalamnya. Kualitas etos kerja ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Seperti contoh yang diceritakan sama Bu Yanti, yaitu yang masalah di suatu daerah itu ada budaya sabung ayam, yang mana laki-laki nggak kerja tapi sabung ayamnya jos, ya etos kerjanya baik. Kan luar biasa itu budaya loh, mempengaruhi loh. Tapi kalau saya kurang paham maksudnya gimana ini. Sedikit blunder, soalnya kan bersangkutan sama agama Islam juga gitu loh. Ketika seorang laki-laki dianggap etos kerjanya baik tapi nggak menafkahi keluarganya tuh kayak gimana gitu, kayak ada yang ganjel gitu lah. Soalnya kan kodratnya seorang laki-laki adalah menafkahi keluarganya, ya dengan uang tentunya. Dengan apa lagi, maksud dengan juara. Gila, aku menang. Ya lah untuk duit ya alhamdulillah. Nah enggak untuk. Kan seperti itu ya. Yang ketiga ada sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil keras dengan penuh. Yang keempat ada kondisi lingkungan. Etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografisnya, lingkungan alam yang mendukung mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha untuk dapat mengelola dan mengambil manfaat. Bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Contoh kayak wisata
kayak air terjun, lalu apa ya, kayak bendungan, mungkin ada wisata bendungan, saya kurang tahu. Itu kan faktor geografisnya sangat mempengaruhi. Kayak air terjun itu, kalau misalkan mereka tidak ada inisiatif untuk melakukan sebuah organisasi atau sebuah riset untuk membuat lapangan pekerjaan, maka tidak akan terjadi sebuah timbal balik sebuah etos kerja di dalam lingkungan tersebut. Makanya ketika ada orang yang membuka wisata baru, pasti ada lowongan kerja untuk orang-orang yang ingin bekerja di dalamnya. Dan tentu itu akan menimbulkan etos kerja di dalamnya. Karena etos kerja ada karena ada sebuah pekerjaan. Jadi kalau nggak ada pekerjaan ya nggak ada etos kerja. Ya enggak. Etos kerja itu nggak cuma di pekerjaan sebenarnya. Kayak makan, terus kehidupan kita, manajemen kehidupan kita itu bagaimana, mengatur waktu, itu sudah menjadi etos kerja. Kita beribadah itu juga termasuk etos kerja kita kepada Allah. Lanjut, ada pendidikan. Nah, pendidikan ini juga masuk. Kenapa? Karena kalau pendidikannya rendah atau ilmu wawasannya itu rendah, dapat dijamin ya sebenarnya nggak jamin sih, dapat disimpulkan. Makanya kenapa lapangan pekerjaan tuh banyak yang minta ijazah SMP, ijazah S1, S2 ya, karena wawasan tentang wawasan di dalam manusianya itu penting untuk mendapatkan sebuah etos kerja yang baik. Jadi kalau rendah wawasannya, kemungkinan besar etos kerjanya juga akan buruk. Seperti itu ya. Lalu ada struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan intensif uang bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Seperti halnya Freeport itu kan karena uangnya besar dan emang di daerah sana mahal. Di daerah mana sih, Papua itu mahal. Jadi dengan uang segitu ya cocok untuk bekerja, gaji segitu ya cocok untuk bekerja di pertambangan yang emang areanya agak berbahaya. Tapi karena mereka butuh intensif yang banyak, nggak mau ya harus bekerja di sana. Lalu motivasi intrinsik individu. Individu yang akan memiliki etos bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang. Motivasi adalah sebuah keyakinan di dalam diri. Jadi etos kerja itu juga timbul dari motivasi diri kita sendiri. Kalau motivasi kita untuk bekerja itu rendah, maka etos kerja kita kemungkinan juga rendah. Kayak males gitu loh untuk cuman angan-angan aja bikin usaha. Nyindir siapa? Nyindir diri sendiri. Ya, seperti itu. Lalu lanjut ke etos kewirausahaan. Udah 19 menit ya. Lama juga ya. Gak apa-apa, kita lanjut saja. Etos kewirausahaan. Kata wirausaha atau entrepreneur berasal dari kata wira yang berarti teladan atau contoh, dan usaha yang bermakna kemauan keras untuk memperoleh manfaat. Kewirausahaan bermakna sebagai proses menciptakan suatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan, disertai modal dan resiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Karena wirausaha kan ya berdiri sendiri, usahanya. Sedangkan wirausahawan berarti seorang yang berkemauan keras dalam melakukan tindakan
dan perbuatan yang bermanfaat sehingga layak dijadikan teladan. Wirausahawan. Ada beberapa karakter dan watak yang harus dimiliki oleh para wirausaha. Seperti yang dikemukakan oleh Geoffrey G. Meredith sebagai berikutnya. Yang pertama, percaya diri dan optimis. Self-confident and optimism. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, ketidaktergantungan terhadap orang lain. Jadi dia itu kayak sigma male lah ya. Jadi orangnya sangat profesional dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi segala sesuatu ini bisa dia lakukan sendiri. Ya percaya diri dulu sih, percaya diri. Kalau selesai atau enggaknya nggak tahu, urusan belakang. Yang penting percaya diri dulu. Ya. Nggak percaya diri nggak maju. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Kebutuhan untuk berprestasi tentu, berorientasi dengan labanya tentu. Jadi dia itu sangat punya visi. Jadi melihat segala sesuatu itu ketika dia kerjakan efektif atau efektif dan efisien enggak gitu loh. Kalau enggak efektif dan enggak efisien, maka harus ada yang dirubah gitu loh, biar lebih efektif dan efisien. Nah, itu. Karena pentingnya sebuah hasil. Yang ketiga, berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Iya, arep buka warung ki. Waduh, kok di lega payu piye ngene iki. Nanti enggak laku, rugi, buang makanan dan sebagainya. Wah, aku modal sakmene jebule kok ora balik modale dan sebagainya. Nah, ini bukan orang-orang wirausaha ini. Bukan mental-mental pemimpin ini. Aduh, merasa tersindir. Astagfirullah. Semoga bisa. Nah, orang-orang yang wirausahawan itu tentu menyukai hal tersebut. Resiko, terus tantangan. Karena apa? Misalkan kita ingin membuka sebuah warung yang mana belum ada orang yang tahu warung ini. Contoh kayak bebek crispy geprek misalkan. Kan belum ada kan. Nah, tapi ya tetap ngelihat dulu pasarnya oke apa enggak kan gitu. Nah, jangan asal buka, itu ya salah juga. Terlalu percaya diri dan berani ngambil resiko, ini salah juga. Saya tetap berpegang teguh pada sisi manajemen juga kan, kita juga belajar manajemen. Nah, dia menyukai tantangan, nyobalah, karena aku merasa tertantang. Wah, kayaknya bisa. Akhirnya buka jebret, ternyata banyak peminatnya. Wah, ya alhamdulillah. Karena apa? Berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Yang keempat ada berjiwa kepemimpinan. Pemimpin ki kok piye? Yo gak loyo, gak lesu, gak mageran, turu rebahan kok sapa ya kok sing ngomong iki. harus dirubah. Yang kelima, original. Beda dari yang lain, tidak mengikuti produk-produk orang lain atau ide-ide orang lain tuh nggak di copy paste. Jadi punya originalitasnya sendiri. Nah, ya kayak tadi bebek crispy kan belum ada itu. Akhirnya dia tercetus, coba buka. Ternyata laku laris, dia akan menjadi pencetus bebek crispy geprek. Seperti itu. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Dia memiliki pandangan ke masa depan. Misalkan sudah buka satu cabang, wah ini di daerah sini belum ada nih. Dilihat-lihat ayam geprek kok banyak, laku kan. Cobalah bebek geprek. Dibangunlah cabang kedua. Oh ternyata
omsetnya tambah banyak, tambah besar. Nah, ini orang-orang yang mempunyai vision future ya sih, pandangan ke depan. Bener pora sih. Yang ketujuh, yang terakhir, memiliki visi dan perspektif ke masa depan. Mempunyai visi, tadi kan maaf kekenyangan. Memiliki visi dan perspektif ke masa depan ya hampir sama sih, nggak jauh beda kayak yang tadi. Komen cara pandangnya itu selalu ke depan. Jadi sebelum terjadi masalah, dia sudah punya solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Baik teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya. Gini-gini etos kerja disebutin, tapi ya kita dengar etos kerja, tapi kerja yang dihilangin ya sama aja. Maksudnya gimana? Etos kerja itu kan bentuk dari usaha atau melakukan sesuatu, do something. Kalau kita nggak action setelah mendengarkan presentasi ini ya, atau penjelasan ini, ya sama aja gitu. Kayak ya cuma sekedar pengetahuan saja. Harusnya tuh ya bukan harus ya. Aduh, aku ngomong gini kok aku merasa tersindir. Harusnya kalau ada ilmu-ilmu seperti ini, tahu, bismillah, terapkan dengan aksi maksudnya. Jadi langsung praktek, itulah orang-orang manajemen bisnis harus kayak gitu ya. Ya sudah, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekiranya ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung chat di kolom komentar ya. Terima kasih. And the last I say to you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.